Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pada hari ini? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat, tetap semangat dan senantiasa dalam niatan thalabul ilmi. Bertemu kembali dalam kegiatan Ekstrakir Madrasah Aliyah Mu'alimat Muhammadiyah Jakarta. Pada kegiatan kita kali ini, kita akan berdiskusi tentang metodologi penelitian yang merupakan rangkaian langkah-langkah dari rencana penelitian. Berikut kita masuki materinya tentang metodologi penelitian. Pengertian metodologi penelitian. Metodologi penelitian berasal dari kata metode, yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Metodologi penelitian berarti cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara sesama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Dalam metodologi penelitian ada beberapa hal atau langkah yang harus kita lakukan atau kita siapkan. Yang pertama adalah menentukan variabel penelitian. Yang kedua adalah menyusun kerangka konsep. Yang ketiga adalah membuat rancangan penelitian. Yang keempat, menentukan definisi operasional. Yang kelima adalah membuat atau menyusun instrumen penelitian. Dan yang keenam, menentukan teknik pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Berikut kita perjelas satu demi satu. Yang pertama adalah variabel penelitian. Pada kesempatan kali ini ada 3 variabel penelitian yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah variabel bebas, yaitu variabel yang bila dalam suatu saat berada bersama dengan variabel lain, maka variabel terakhir ini berubah atau diduga berubah dalam variasinya. Dalam arti yang lain, variabel bebas ini merupakan variabel yang mempengaruhi variabel yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah variabel tergantung, yaitu variabel yang berubah karena variabel bebas. Atau dalam arti yang lainnya, variabel tergantung disebut juga dengan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Yang ketiga adalah variabel terkendali atau kontrol, di mana variabel ini merupakan variabel yang merupakan variabel pengganggu yang dikendalikan atau yang dikontrol. Bagaimana pemahamannya lebih mudah dapat kita perjelas dalam sebuah contoh berikut ini. Berikut contoh variabel dalam penelitian. Kita ambil contoh hubungan variabel bebas dan terikat. Ada sebuah judul pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar. Pada judul di atas, motivasi belajar merupakan variabel bebas karena mempengaruhi hasil belajar, sehingga yang merupakan variabel terikat adalah hasil belajar karena menjadi akibat dari motivasi belajar. Berikut ini contoh variabel untuk hubungan variabel bebas, terikat, dan kontrol. Contoh judul, perbedaan hasil belajar pembelajaran jarak jauh atau daring pada siswa SD negeri dan SD swasta. Pada judul di atas diperlukan variabel kontrol seperti usia, kelas siswa, jenis kelamin, pada materi belajar apa, karena hal ini nanti untuk mempermudah menentukan perbedaannya dan terfokus pada hasil belajarnya saja. Fokus pada hasil belajarnya, tetapi harus diperjelas perbedaannya dalam hal apa. Tahapan berikutnya adalah kerangka konsep. Kerangka konsep ini merupakan keterkaitan antar variabel yang berasal dari kerangka teori. Biasanya disajikan dalam bentuk bagan, harus jelas sesuai apa yang akan diteliti. Berikut saya berikan contoh konsep dari kerangka konsep ini ya. Contoh kerangka konsep dari judul perbedaan hasil pembelajaran jarak jauh atau daring pada siswa SD Negeri 1. Ada 3 variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Adapun variabel bebasnya adalah pembelajaran jarak jauh atau daring. Dalam belajar jarak jauh atau daring ini nanti yang digunakan atau disampaikan atau diteliti adalah metode penyampaian materinya. Misalnya menggunakan Zoom,
menggunakan WA. Di WA tersebut nanti ada video pembelajarannya atau materi penjelasan. Kemudian variabel ini memberikan pengaruh kepada variabel terikatnya. Dalam hal ini adalah hasil belajar. Nanti hasil belajar ini diukur dengan alat tes. Misalnya ulangan harian atau dalam bentuk kuis. Nah, di antara variabel ini ada variabel kontrolnya, yaitu berkaitan dengan tempat atau lokasi sekolahnya, jenjang kelasnya. Jenjang kelas ini adalah sebagai perbandingan atau antara kelas 1 atau 2, 3 atau 4, 5 dengan 6, atau sama-sama di satu level kelas, misalnya kelas 3, tapi dalam kelompok kelas yang berbeda. Misalnya kelas 3A dengan kelas 3B. Kemudian perbedaannya berdasarkan jenis kelaminnya. Misalnya siswa putra dengan siswa putri. Nah, untuk mata pelajaran dan materi pelajarannya itu harus sama. Misalnya mata pelajarannya matematika. Pada materi yang dipelajari adalah materi sub bagian tentang misalnya bangun ruang. Yaitu pengenalan bentuk ruang bangun seperti misalnya segitiga, persegi panjang, kemudian bujur sangkar atau lingkaran. Ini untuk sebagai materi atau ya sebagai kontrol yang akan menentukan tentang perbedaan hasil belajar pada sistem jarak jauh. Ya. 3 variabel ini dan 3 penjelasan ini merupakan kerangka konsep dalam penelitian atau dalam rencana penelitian pada kali ini. Ya. Langkah berikutnya adalah rancangan penelitian. Dalam metode penelitian itu harus ada penjelasan tentang rancangan penelitian. Isi dari rancangan penelitian ini berupa yang pertama jenis penelitian. Ya, apakah jenis penelitiannya ini adalah penelitian survei, penelitian sejarah, penelitian tindakan kelas misalnya. Kemudian metode pengumpulan datanya nanti dalam bentuk kualitatif atau kuantitatif atau evaluasi eksperimen. Kemudian menentukan populasi dan sampel penelitiannya. Ini populasinya mana ya. Kemudian sampel yang diambil nanti, cara pengambilan sampelnya seperti apa, cara pengumpulan sampelnya bagaimana, dan teknik penilaian sampelnya seperti apa. Nanti ada uraian penjelasannya. Nah, misalnya seperti ini saya jelaskan. Sampel penelitiannya misalnya menggunakan sampel random sampling gitu ya. Diambil salah satunya. Atau mungkin cluster sample atau stratigraphic sampling. Nah, tujuan teknik penentuan sampel ini nanti itu akan mencerminkan populasi atau sampel yang representatif. Parameter yang dianggap menentukan kerepresentatifan suatu sampel itu adalah yang pertama variabilitas populasi. Itu apa adanya, tidak dapat dimanipulasi atau diatur. Sementara besar sampelnya ini nanti sebenarnya makin besar maka dia akan makin representatif bila populasi tidak homogen. Ya, kalau homogen jumlah sampelnya bisa kecil. Tahapan berikutnya dalam metodologi penelitian adalah menentukan definisi operasional, yaitu menjelaskan definisi dari variabel yang diteliti dan bagaimana suatu variabel akan diukur serta alat ukur apa yang digunakan. Jadi definisinya ini maksudnya adalah menjelaskan istilah, ya, batasan istilah dari variabel yang digunakan, kemudian indikatornya seperti apa, serta nanti akan dijelaskan alat ukurnya akan digunakan itu apa. Tahapan berikutnya adalah menyusun instrumen penelitian. Instrumen ini berupa pedoman, ya, indikator untuk mendapatkan data atau mendapatkan data-data penelitian. Bentuknya bisa dalam bentuk angket atau tes dan kuesioner, bisa dalam bentuk daftar checklist yang digunakan sebagai pedoman observasi atau pengamatan, juga bisa menggunakan pedoman wawancara. Adapun alat ukur untuk instrumen penelitian ini, yang pertama dia harus valid, artinya dapat mengukur apa yang harus diukur. Reliabilitas atau handal, akurat, tepat, dan ajek atau konsisten. Kemudian pelaku pengukuran sendiri itu harus jujur,
tidak bias atau memihak. Tahapan berikutnya adalah menentukan teknik pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Pengumpulan data ini yang dikumpulkan nanti adalah berupa data primer dan data sekunder. Sedangkan cara pengumpulan data nanti bisa berupa observasi, wawancara langsung, angket, pengukuran, atau pemeriksaan. Untuk pengolahan data, itu cara pengolahan data yang akan dilakukan, ini sehingga data hasil penelitian dapat menjadi informasi untuk mengambil kesimpulan penelitian. Dan analisis datanya itu meliputi persiapan, tabulasi dan aplikasi data, dan diuji menggunakan uji statistik, misalnya univariat, bivariat, atau multivariat. Nah, teknik pengumpulan, pengolahan, dan analisis data ini nanti sangat didasarkan dari rancangan penelitiannya. Ya, metode penelitian dan rancangan penelitiannya ini nanti bentuknya seperti apa. Ini menjadi berpengaruh nanti pada teknik pengumpulan data yang digunakan, proses pengolahan datanya, dan analisis data yang digunakan. Demikian tadi materi singkat tentang beberapa tahapan dalam metodologi penelitian. Sangat ringkas sekali, ya teman-teman nanti bisa mempelajari lebih jauh lagi, lebih luas lagi, lebih mendalam di buku-buku metode penelitian, atau mungkin teman-teman bisa bisa googling ya di Google, itu banyak sekali informasi terkait tentang metodologi penelitian. Nah, ini akan lebih mudah teman-teman pahami, teman-teman bisa kuasai, atau teman-teman bisa lebih jelas sekali kalau teman-teman kemudian mencoba mempraktekkan penyusunan metodologi penelitian. Teman-teman sudah menyusun kemarin tentang latar belakang masalah, kemudian merumuskan masalah, tujuan penelitian, sampai dengan manfaat penelitian. Silakan dilanjutkan sampai teman-teman membuat metodologi penelitiannya. Nanti kalau sudah teman-teman selesaikan sampai di sini tahapannya, teman-teman akan bisa berupaya untuk menyempurnakannya menjadi sebuah proposal penelitian. Nah, proposal penelitian nanti inilah yang akan teman-teman gunakan sebagai panduan melakukan sebuah penelitian yang selanjutnya. Ya, demikian penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berjumpa kembali pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.